Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Petani Flores Timur. Apa menurut teman-teman untuk harga saat sekarang seharusnya dibiarkan atau tetap merawat vanili teman-teman? Karena berhubung sudah beredarnya informasi akibat harga vanili basah yang turun tersebut, apa menurut teman-teman berhenti untuk merawat vanili tersebut? Kalau menurut saya sebaiknya vanili ini yang sudah kita tanam sebaiknya terus dipertahankan atau lebih tepatnya ditingkatkan lagi untuk penanaman tambahan teman-teman. Karena coba teman-teman pikir pikir ulang atau pikir baik-baik informasi yang beredar sekarang itu menurunnya harga vanili basah, tetapi bukan berarti menurunnya harga vanili basah tersebut efeknya ke vanili kering. Teman-teman bisa paham maksud saya? Vanili bukan berarti turunnya harga vanili basah itu rentetannya ke vanili kering juga, tidak kan? Vanili, coba teman-teman perhatikan harga vanili kering. Harga vanili kering tetap stabil kan teman-teman? Harga vanili kering di atas 5 juta. 5 juta, 4 juta lebih. Sekarang kita tahu solusinya seperti apa teman-teman? Untuk harga vanili yang turun, harga vanili basah, lebih tepatnya harga vanili basah turun seperti itu, kita sudah bisa tahu teman-teman, tahu dalam arti bahwa kenapa kita tidak melakukan proses pengeringan buah saja teman-teman. Kalau harga vanili basah menurun, ya sudah kita ambil keputusan untuk pada saat musim panen, ya sudah jangan dijual vanili dengan dalam bentuk basah, tetapi lakukanlah proses pengeringan untuk nanti pada saat kita menjual hasil vanili dalam bentuk kering tersebut teman-teman. Intinya kita harus mempelajari betul-betul cara atau proses pengeringannya itu seperti apa, bagaimana cara kerja untuk mengeringkan vanili tersebut. Ketika kita sudah mempelajari semuanya, cara pengeringan vanili, cara pengeringan buah vanili, maka dengan begitu mungkinkah harga vanili basah juga akan menurun? Jelas tidak. Kalau menurut saya harga vanili tidak akan turun teman-teman kalau kita jual dalam bentuk kering, karena yang kita semua ketahui bahwa hasil vanili di Indonesia itu jelas-jelas nanti akhirnya diekspor ke luar negeri teman-teman. Hasil yang ada dalam negeri tidak akan dijual dalam negeri, lebih tepatnya atau untuk hasil vanili tersebut teman-teman. Dan teman-teman harus ingat bahwa hasil vanili yang ada di Indonesia itu sudah diakui di dunia teman-teman. Bahkan negara Eropa juga mengakui kualitas vanili kita di Indonesia teman-teman. Jadi kalau harga jual basah, yaitu harga jual basah vanili tersebut menurun, maka ya sudah kita lakukan proses pengeringan saja untuk buah vanili kita teman-teman. Karena yang anehnya harga basah turun sangat jauh. Bahkan sekarang informasi yang sudah beredar untuk khususnya di wilayah kami, tapi bagian Flores Barat,
Kalau di Flores Timur harganya belum dibuka, tapi untuk bagian Flores Barat itu sudah dibuka harga dengan kisaran 90.000 atau 80.000 per kilonya teman-teman untuk vanili basah. Maka dengan begitu kesimpulannya hanya satu teman-teman, kita petani sepakat untuk mengeringkan hasil buah vanili kita tersebut teman-teman. Karena apa mungkin kita jual dalam bentuk kering tersebut harganya sama seperti harga vanili yang mereka beli dalam bentuk basah tersebut? Pasti beda lah teman-teman. Coba teman-teman paham sedikit tentang harga vanili kering di pasaran di pasaran global teman-teman. Harga vanili di pasaran global menurut yang kita ketahui, harga di setiap daerah itu harganya masih dalam jumlah atau dalam kisaran jutaan teman-teman. Untuk yang saya ketahui di daerah NTT dengan harga per kilo vanili keringnya itu 5.300.000 atau 5.600.000, itu tepatnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk vanili kering kita itu harganya masih di atas teman-teman, masih di atas rata-rata 5 jutaan teman-teman untuk setiap daerahnya tersebut teman, setiap provinsi. Jadi untuk di provinsi NTT itu harganya 5.600.000 atau 5.300.000 tersebut dalam bentuk kering buah vanili yang sudah dikeringkan tersebut teman-teman. Kalau untuk di bagian provinsi Jawa itu lebih mahal sedikit daripada provinsi NTT teman-teman. Di Jawa dengan harga 5.800.000, ada juga bisa 6 jutaan. Makanya teman-teman harus mengerti sebuah minta maaf untuk teman-teman petani vanili, jangan gampang terpengaruh dengan harga vanili basah yang rendah tersebut teman-teman. Karena kita juga tahu yang jelas pembeli yang kita mengerti cukup satu hal, apakah pembeli vanili dalam bentuk basah tersebut nanti tidak diproses lagi? Pasti diproses jadi kering teman-teman, karena rata-rata kita sudah mengerti semua bahwa ekspor vanili ke luar negeri itu dalam bentuk kering, bukan dalam bentuk basah langsung diekspor ke luar negeri. Pasti diolah menjadi kering, ada yang diolah menjadi bubuk vanili, minyak vanili, itu kan semuanya sudah diproses kemudian diekspor ke luar negeri teman-teman. Jadi kenapa kita harus patah semangat karena harga vanili yang turun tersebut teman-teman? Kan itu harga vanili turun tersebut dijual dalam bentuk basah, tetapi untuk vanili keringnya kan harganya beda jauh dengan yang basah tersebut teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk kita petani vanili khususnya, sebaiknya kalau pembeli menawarkan harga di bawah 100.000, maka sebaiknya apa salah kalau kita mempelajari cara untuk pengeringan buah vanili, kemudian kita mengambil keputusan untuk tidak dijual dalam bentuk basah, tetapi kami akan memproses hasil vanili kami menjadi kering, lalu kemudian setelah kering barulah kami mencari pasaran. Dengan begitu maka jelas harga vanili kita pasti di atas rata-rata 5 juta, atau bahkan setiap daerah atau setiap kabupatennya itu pasti, misalkan contoh seperti kami di NTT dengan harga provinsinya 5.300.000 tersebut, pasti mereka cari di daerah-daerah atau di kabupaten, di desa-desa tersebut dengan vanili kering pasti di bawah 3 jutaan atau 3,5 juta atau
4 juta teman-teman, karena hasil yang mereka terima tersebut sudah dalam bentuk kering tersebut teman-teman. Teman-teman bisa paham ya maksud saya. Jadi kalau untuk petani vanili, jangan putus asa dengan harga vanili yang sekarang turun drastis dalam kisaran 100.000 lebih atau kurang dari 100.000. Itu kan itu mereka beli dalam bentuk basah teman-teman, tetapi teman-teman bisa tahu sendiri harga jual beli vanili kering itu masih harganya di atas jutaan rupiah teman-teman. Jadi intinya saat kita melakukan proses pengeringan, teman-teman harus memperhatikan usia panen vanili yang tepat. Sudah cukup matang usia vanili tersebut, lalu tahu cara pengeringannya agar kita bisa mendapatkan hasil sesuai yang pembeli inginkan tersebut teman-teman. Intinya kita harus pelajari proses pengeringannya seperti apa dan hasilnya bagaimana. Untuk hasil yang maksimal itu seperti apa, itu kita harus pelajari lebih teliti teman-teman, agar hasil kita bisa memuaskan pembeli vanili tersebut teman-teman. Untuk di wilayah kami di Pulau Adonara, kami mempunyai komunitas, jadi semuanya sudah pada sepakat untuk jika vanili basah harganya dibuka tahun ini dalam harga 100.000 atau kurang dari 100.000, maka kami sudah sepakat untuk rata-rata dalam kelompok petani, dalam kelompok komunitas tersebut akan hasil vanili setiap petani vanili itu sudah sepakat untuk lakukan proses pengeringan buah vanili teman-teman. Kemudian setelah sudah dilakukan proses pengeringan, baru kita mencari penada pembeli dengan harga yang pasti teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang luar dari Flores NTT, ketahuilah bahwa harga vanili kering itu masih di atas rata-rata jutaan teman-teman. Jadi untuk harga vanili basah di bawah 100.000 itu tidak melemahkan semangat kita teman-teman, karena itu kita jangan melemahkan semangat kita dengan harga vanili basah di bawah 100.000 tersebut, tetapi pelajarilah untuk melakukan proses pengeringan agar hasil kita, jika sukses dalam proses pengeringan vanili kita, maka hasil kita tersebut pasti akan diincar pembeli-pembeli karena kualitas sesuai dengan yang mereka inginkan itu teman-teman. Jadi sekian informasi dari saya untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih.